Teuku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerjasama dengan Belanda dan terkenal jika strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Ketika perang Aceh meletus, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang rakyat Aceh lainnya, terutama umur 19 tahun. Pada tahun 1880, ia menikahi janda yang bernama Cut Nyadien, yang kemudian berjuang bersama-sama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Tidak lama kemudian, Teuku Umar gugur karena terkena peluru musuh dalam pertempuran yang tidak menguntungkan oleh pasukannya Van Hex. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugu di hulu Sungai Melapu. Teuku Umar dalam perjuangan memakai pakaian adat dari Aceh dan ciri khas topi Aceh disebut meokotol. Pakaian jas kain sarung khas Aceh disebut dilengkapi senjata khas Aceh yang disebut encong. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misal Wijaya dari Kasnasi PS. Saya akan menjelaskan tentang kisah perjuangan pahlawan nasional. Teuku Umar adalah pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerjasama dengan Belanda. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan begitu banyak senjata khas Aceh dengan topi khas Aceh yang disebut meokotol, pakaian jas kain sarung khas Aceh dan dilengkapi senjata khas Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Burhanuddin. Saya kelas 11 IPS. Saya akan menceritakan sejarah singkat Teuku Umar. Teuku Umar lahir pada tahun 1894 Manggelebo, Kesultanan Aceh Darussalam. Beliau adalah pahlawan asal Aceh Darussalam yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Dia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang sangat banyak. Teuku Umar memakai pakaian adat Kukiah Mel Totok, berasal dari Kabupaten Aceh Barat. Kukiah Metok terbuat dari kain berwarna dasar merah dan kuning. Warna yang dipakai Teuku Umar itu ada memiliki makna tersendiri. Merah melambangkan kepahlawanan, kuning berarti kerajaan atau negara, hijau menandakan agama, hitam berarti kecerdasan dan ketegapan hati, sementara putih bermakna kesucian atau keikhlasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hasanuddin adalah raja dari Goa ke-16 dan juga sebagai pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I, Malombasi Daeng Matawang, Karaeng Bantu Mangape, lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631. Pada abad ke-17 VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sultan Hasanuddin tidak menerima keputusan dari Belanda sehingga pasukan VOC menyerang sebuah benteng terkuat di Goa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin merupakan putra dari Raja Goa ke-15. Sultan Hasanuddin meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai pahlawan yang berani. Berkat keberaniannya, ia dijuluki oleh Belanda The Haan Jas van het Oosten, yang memiliki arti ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin memiliki ciri-ciri pakaian adat dari Sulawesi Selatan, yaitu ikat
kain panjang yang terlilit di kepalanya yaitu pasapu, yaitu khas dari Sulawesi Selatan, dan memiliki senjata bidik yang diikatkan di pinggangnya. Kisah perjuangan Bung Tomo adalah pahlawan nasional. Beliau adalah tokoh yang populer pada peristiwa pentemburan 10 November di Surabaya. Ia seorang operator pembakar semangat pejuang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri, tanah air dan bangsa yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Ketika itu, Sekutu dan Nica ingin merebut kembali daerah Surabaya, dan Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman Sekutu dan Nica. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat perjuangan untuk bertempur habis-habisan. Pertempuran itu dipicu oleh Sejarah perjuangan RA Kartini masa hidupnya berawal ketika ia berusia 12 tahun dilarang melanjutkan karirnya setelah sebelumnya bersekolah di Frederick School di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini ini mengajak cita-cita bersekolah. Di sekolahnya paling dekat masalah yaitu termasuk ayahnya ibu hamil harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun. Jadi dia tidak bisa dipanggil sama materi di rumah. Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman-temannya. Kepresidensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana dia mengenal Rosa Abdennan yang sering mendukung Ataturk meninggalkan Kartini. Dari Abdennan sejarah Kartini kecil mulai sering membaca buku dan koran Eropa yang menyulut arti baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena dia melibat perempuan Indonesia yang pada dasarnya sosial yang paling tinggi. Ciri khas Kartini yaitu pakaian baju kebaya yang dibuat dari kain tipis dipadukan dengan sarung, baik tik atau dompet.